Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febiola Amanda. Dari manajemen 5A sore. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan dalam presentasi saya hari ini. Yang pertama adalah identifikasi resiko dan strategi mitigasinya. Dan yang kedua adalah perhitungan NPV dan IRL. Dan yang ketiga adalah perhitungan payback period, dan yang terakhir adalah perhitungan break-even point. Selanjutnya, ada satu soal yang membahas tentang analisis lokasi usaha yang strategis. Saya akan membahas untuk soal yang nomor 1. Yang A adalah identifikasi resiko utama yang dihadapi dalam bisnis ini. Resiko utama yang dihadapi oleh PT Jaya Abadi, yaitu PT Peternakan Ayam adalah 1. Resiko banjir. Banjir dapat merusak infrastruktur peternakan termasuk kandang dan peralatan pakan. Ini dapat menyebabkan kerugian langsung dan mengganggu operasional. Dan yang kedua adalah resiko penyakit. Ayam dapat rentan terhadap penyakit terutama jika lingkungannya lembab. Penyakit dapat menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan kematian massal. Dan yang ketiga adalah resiko kualitas pakan. Pakan ternak dapat terkontaminasi oleh air banjir yang dapat mempengaruhi kesehatan ayam dan kualitas produk. Dan yang terakhir adalah resiko keuangan. Kerugian akibat banjir atau penyakit dapat mempengaruhi arus kas dan profitabilitas biaya tambahan yang membutuhkan biaya tambahan untuk perbaikan dan pengobatan ayam dan juga menambah beban keuangan. Dan yang kelima adalah resiko pasokan dan distribusi. Banjir dapat mengganggu jalur distribusi sehingga pasokan pakan menghambat operasional dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar. Dan yang keenam adalah resiko lingkungan. Potensi pencemaran akibat limbah yang terlalu dalam air dapat menimbulkan masalah lingkungan dan hukum. Dan selanjutnya adalah soal untuk yang B, yaitu strategi mitigasi resiko untuk mengurangi dampak negatif bisnis terhadap pemilihan lokasi yang tepat. Yang pertama adalah pilih lokasi yang lebih tinggi atau area yang kurang rawan banjir. Jika memungkinkan, pertimbangkan penggunaan teknologi pemetaan untuk menganalisis resiko banjir. Yang kedua adalah desain dari infrastruktur, yaitu membangun kandang dan fasilitas peternakan dengan desain yang tahan banjir, termasuk dengan fondasi yang lebih tinggi, saluran drainase yang baik, dan penggunaan material yang tahan air. Dan yang ketiga adalah manajemen kesehatan ternak, yaitu menerapkan program vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mencegah penyebaran penyakit. Dan pastikan kebersihan kandang dan lingkungan terjaga. Dan yang keempat adalah pengelolaan pakan, yaitu simpan pakan di tempat yang aman, menggunakan pakan yang tahan air dan mudah disimpan untuk mengurangi resiko kerusakan. Dan yang kelima adalah asuransi, mempertimbangkan untuk membeli asuransi yang mencakup kerugian akibat bencana alam dan penyakit ternak yang dapat membantu mengurangi dampak finansial dari kerugian. Dan yang keenam adalah rencana kontingensi, membuat rencana darurat untuk menghadapi banjir termasuk evakuasi ayam, penyimpanan pakan, dan pengobatan ternak. Dan yang ketujuh adalah kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu menjalin kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan, pemasok pakan, dan distributor untuk memastikan pasokan yang kontinu dan dukungan ketika terjadi krisis. Dan yang kedelapan adalah melibatkan komunitas, yaitu terlibat dalam komunitas lokal dalam upaya mitigasi risiko seperti program penanaman pohon untuk mengurangi erosi tanah dan meningkatkan penyerapan air. Dan selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu menghitung nilai bersih atau NPV atau Net Present Value. Dalam menghitung NPV yang dibutuhkan adalah biaya awal, proyeksi arus kas bersih, dan juga tahun investasi, serta tingkat diskonto. Untuk menghitung NPV untuk soal yang nomor 2, diketahui biaya awalnya adalah 507 juta, arus kas bersih tahunannya adalah 157 juta, dan tahun investasinya adalah 5 tahun dengan tingkat diskonto 12%. Dalam menghitung NPV, kita menggunakan rumus ini, di mana arus kas bersih tahunan dibagi dengan 1 plus tingkat diskontonya 0,12 pangkat waktu tahunan yang akan dihitung, dikurangi, jika sudah dijumlah semua, kita akan mengurangi hasilnya dengan biaya awal. Untuk contoh yang pertama adalah tahun pertama, kita arus kasnya 157 juta per 1 plus 0,12 tingkat diskonto 12% dengan pangkat tahun pertama yaitu 1. Jika tahun kedua kita hitung dengan pangkatnya 2 dan seterusnya sampai tahun kelima.
Dari soal yang pertama kita menemukan hasil bahwa jumlah dari arus kas dibagi dengan tingkat diskonto adalah 565.949.898.000 dikurangi dengan 507 juta, kita akan menemukan NPV 58.949.898 adalah jika diketahui IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan dan juga apa alasannya. Untuk menentukan kelayakan proyek berdasarkan IRR, kita perlu membandingkannya dengan tingkat diskonto. Dalam soal diketahui tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Jika IRR lebih besar daripada tingkat diskonto, maka proyek layak dijalankan. Jika sebaliknya, maka proyek tidak layak dijalankan. Dalam kasus ini, IRR proyek adalah 14% yang lebih tinggi dari diskontonya 12%. Maka proyek ini layak dijalankan karena tingkat IRR lebih besar daripada tingkat diskontonya. Selanjutnya adalah untuk soal nomor 3. Jika diketahui investasi awal sebesar 107 juta dan pendapatan per bulanannya adalah 27 juta dengan biaya operasional 19 juta, maka untuk menghitung payback period kita menggunakan rumus investasi awal per arus kas bersih per bulannya. Dalam soal karena diketahui pendapatan per bulan adalah 27 juta dan biaya operasional adalah 19 juta, maka yang pertama kita lakukan adalah menghitung arus kas bersih per bulan dengan rumus pendapatan per bulan dikurangi dengan operasional per bulan. Kita masukkan dari perhitungan menjadi 27 juta dikurangi 19 juta, yaitu 8 juta. Lalu kita masukkan ke dalam rumus payback period dengan investasi awal 107 juta dibagi dengan arus kas bersih 8 juta, kita menemukan nilainya adalah 13,375 per bulan. Lalu kita akan menjadikannya menjadi per tahun, yaitu 13.375 dibagi menjadi 12 bulan. Karena dalam 1 tahun adalah 12 bulan, maka akan ditemukan hasil 1,11 tahun. Dan selanjutnya adalah apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Usaha ini layak dijalankan karena waktu balik modalnya 1,11 tahun, lebih pendek dari waktu balik modal maksimal yang diharapkan yaitu 2 tahun. Jadi kenapa usaha ini layak dijalankan? Karena waktu balik modalnya adalah 1 tahun. Selanjutnya adalah nomor 4, apabila sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 57 juta per bulan dan biaya variabelnya 25.000 per porsi serta harga jualnya adalah 50.000 per porsi. Lalu berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Dalam menghitung break-even point, kita harus memasukkan biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual ke dalam rumus, yaitu biaya tetap per harga jual per porsi dikurangi biaya variabel. Lalu untuk biaya tetapnya, kita masukkan 57 juta dibagi dengan 25.000. Lalu kita akan menemukan bahwa untuk mencapai break-even point kita harus menjual sebanyak 2.280 porsi. Lalu yang kedua adalah jika rata-rata per bulannya adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini dapat menguntungkan? Untuk menghitung bisnis mendapatkan laba atau rugi, kita harus mengetahui pendapatan totalnya terlebih dahulu, lalu total biayanya terlebih dahulu. Untuk mendapatkan pendapatan total, kita menghitung menggunakan rumus rata-rata penjualan dikali dengan harga penjualan per porsi. Jika rata-rata penjualannya 2.000 dikalikan dengan per porsinya 50.000, kita akan mendapatkan total biayanya sebesar 100 juta. Lalu, untuk menghitung total biaya, pertama kita harus menghitung biaya variabelnya terlebih dahulu, yaitu rata-rata penjualan dikalikan dengan biaya variabel per porsinya. Karena diketahui rata-rata per bulan penjualannya adalah 2.000 porsi, maka kita kalikan dengan biaya variabel per porsinya adalah 25.000, kita akan menemukan bahwa total biaya variabelnya adalah 50 juta. Lalu, setelah mendapatkan total biaya variabel, kita menghitung total biaya keseluruhannya dengan rumus total biaya tetap atau total biaya yang diketahui 57 juta ditambah dengan total biaya variabelnya diketahui 50 juta, kita akan mendapatkan jumlah total biaya keseluruhannya adalah 107 juta. Lalu untuk menghitung laba rugi,
kita menggunakan rumus total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Karena diketahui tadi total pendapatannya adalah 100 juta dikurangi dengan total biayanya adalah 107 juta, maka kita akan menemukan rugi sebesar 7 juta. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki dua opsi pilihan, yang lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama, atau B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih lokasi ini adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi adalah yang pertama adalah biaya transportasi, akses ke pemasok, akses pasar, biaya operasional, regulasi dan kebijakan pemerintah, keberlanjutan dan lingkungan usaha, serta persaingan pasar dan fasilitas yang mendukung lainnya. Lalu kita akan membahas satu persatu untuk kelebihan dan kekurangan dari setiap lokasi yang menjadi opsi pilihannya. Yang pertama yaitu lokasi A. Lokasi A dengan penjelasan dekat dengan pemasok bahan baku namun jauh dari pasar utama, memiliki kelebihan penghematan biaya transportasi, yang kedua ketersediaan bahan baku, kemudahan manajemen rantai pasokan, namun juga memiliki kekurangan yaitu jarak dari pasar utama lebih jauh, yang kedua potensi kehilangan pelanggan dan kurangnya akses ke pasar. Ini adalah lokasi B yang jauh dari pemasok bahan baku namun dekat dengan pasar utama, memiliki kelebihan yang pertama adalah akses ke pelanggan lebih mudah, yang kedua adalah responsif terhadap permintaan pasar, yang ketiga adalah peluang pemasaran yang lebih besar. Namun juga memiliki kekurangan yaitu biaya transportasi bahan baku yang lebih tinggi dan kemungkinan keterlambatan pasokan juga lebih besar. Dan yang terakhir adalah memiliki persaingan pasar yang lebih ketat. Dan untuk rekomendasi, manakah yang harus dipilih dari kedua lokasi tersebut? Bisa dilihat dari lokasi B lebih tepat, karena dekatnya lokasi dengan pasar utama akan mendukung strategi pemasaran dan distribusi yang lebih efektif. Meskipun perlu diantisipasi biaya tambahan dari transportasi bahan bakunya. Jadi menurut saya lokasi yang lebih tepat untuk dipilih menjadi pabrik yang akan dibangun oleh perusahaan minuman tersebut adalah lokasi B. Sekian jawaban dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.